Kalau apa namanya? Tadi urutannya dari pengetahuan terus ke pemahaman terus ke kebijaksanaan. Setahu saya di Islam mengajar apa? Memberi informasi bahwa kalau pemahaman cek, oke. Pengetahuan itu bisa dikejar dengan cara yang biasa kita lakukan. Tapi kalau pemahaman itu rezeki ya mas. Warzuqni fahma, pemahaman untuk faham itu rezeki. Jadi ya nek arek ngomong nunggu ya nunggu rezeki. Tapi ya kita istiqomah dalam ilmu itu nunggu rezeki untuk faham. Setelah itu baru pada kebijaksanaan. Kalau gampang lihatnya sebenarnya begini. Pengetahuan adalah kemampuan untuk memilah-milah, untuk membeda-bedakan, untuk memotong. Misalnya gini, kalau kita motong daging, semakin tajam pisau analisanya, semakin tajam, semakin pandai, semakin pengetahuannya banyak, itu misahnya semakin tipis-tipis. Betul nggak? Jadi satu daging iso banyak banget, ilmunya bisa banyak banget. Sekarang nggak ngano ya, apa sebenarnya? Dulu ada film kartun yang ceritanya tentang lomba masak. Nganu lah, Tamiya, pada nonton nggak? Dasyang Kuro misalnya gitu. Wis tua banget ya, apa ya? Apa ya nek saiki One Piece nggak cocok. Naruto ora cocok. Shingeki no Kyojin yo kebanyakan Tayo gundule. Bisa nonton Tayo gue. Ya ora apa-apa, anakku gue nonton Tayo gue. Bisi so ngomong gue. Apa ya? Tapi dulu saya ngalami dulu waktu kecil takjub nonton ada seri apa film manga gitu, kartun gitu. Itu ceritanya tentang masak. Pokoknya emang masak tok. Terus aku mikir masak tuh dieksplorasi bisa sampai seberapa sih? Ternyata masak ki udah saking tajamnya analisa. Masak ki sudah jadi ruwet kayak lo. Mikir paling enak ini kalau bawangnya besarnya besarnya 1 cm, umurnya berapa, ngasih bawangnya dihitung ngono gitu loh. Pengetahuan itu bisa sampai orang tek ilmu kalau dengan pengetahuan gue. Bisa dibedah sampai sak jeru-jerune dan orang entek-entek. Ini sifat Gusti ciptaan Gusti Allah ngono gue. Kamu gali sampai kemanapun nggak akan ada habisnya dan semakin banyak kalau mengejar pakai pengetahuan. Nek Saitama ono sing maca iki. Agak One Punch Man Saitama si gundul. Itu saya juga absurd itu. Premisnya adalah seorang tokoh di mana dia nek gelut ngantem pisan mesti menang. Nek nganteme lebih dari sekali bosen, gelutnya kesuwen jarine. Yo apa menarike? Ketemu musuh hantem modar apa bisa bikin cerita apa? Ternyata menarik tau ceritanya. Saya mengikuti juga sampai sekarang gitu. Update-nya suwe tapi sebulan sekali update-nya suwe banget ya. Itu sangat menarik. Jadi saya pengen mengatakan bahwa kalau pengetahuan, kamu kejar pengetahuan itu nggak akan habis. Satu beras saja kamu bisa seumur hidup, bisa sampai profesor. Hanya untuk membahas satu beras kalau dari sudut pengetahuan. Nah, kebijaksanaan adalah kemampuan begini. Kan tadi saya balik ke pengetahuan dulu. Kalau pengetahuan kamu mengiris semakin tipis, bentuk aslinya kan nggak kelihatan lama-lama. Daging apa iki? Daging sapi. Ini pahanya sirloin atau tenderloin atau buntut atau cingur atau apa, kalau semakin tipis kan semakin nggak kelihatan. Nah gitu juga dengan pengetahuan, semakin kita mendalami tidak buruk, tapi ada resiko kita jadi kehilangan koneksi kepada gambar yang lebih besar. Kue mempelajari beras sampai sekecil-kecilnya, sampai lupa gunane ngopo ngurip. Kue nek ngerti beras luar kepala, semua jenis beras, yuk gunane iso makani tanggamu po. Nah misalnya gitu. Jadi kebijaksanaan adalah kemampuan melihat persamaan di situ, melihat sambungan cerita dari semua pengetahuan tersebut.
Kalau pengetahuan adalah kemampuan untuk membedakan. Kebijaksanaan adalah kemampuan untuk menyambungkan semua perbedaan menjadi sebuah gambar yang lebih besar. Nah ini dari pengetahuan nggak loncat ke kebijaksanaan. Pengetahuan ada pemahaman dulu, memahami pengetahuan itu dalam konteks kehidupan. Misalnya kalau saya dari sudut pandang matematika, matematika dianggap pelajaran yang hanya ada di sekolah, ada di papan tulis, ada di kertas. Kepake kalau beli makanan dan ngitung susu, paling itu maksimal. Kalau matematika sing wis mumet nggak ada hubungannya sama kehidupan. Padahal kalau mau melihat dari sudut pandang kebijaksanaan, semua iki ono matematika nih, semua ada hubungannya. Matematika bukan hanya urusan hitungan, matematika adalah urusan operator dan urusan logika. Kan gitu, kalau kita melihatnya dari sudut pandang itu jadi bersambungan ilmunya. Nah itu kebijaksanaan letaknya pada di situ. Kemampuan menyambungkan semua pengetahuan yang sudah didapatkan. Cuman masalahnya itu tadi, pemahaman itu rezeki. Jadi tinggal Tuhan ngasih atau ora, memberi atau tidak. Jadi kalau pengetahuan kamu bisa kejar pakai otakmu, kalau pemahaman hatinya harus siap. Harus matang juga di dalamnya. Harus sepemahaman saya harus wadahnya dulu harus siap. Kalau saya dulu pernah mengatakan hati itu perlu tenang seperti permukaan danau yang tidak tertiup angin sama sekali. Sehingga ketika ada satu tetes air, kamu tahu datangnya dari mana, kamu tahu sumbernya dari mana satu tetes air itu. Kalau hatinya bergolak, mau hujan kayak apa nggak ketahuan dari mana sumber airnya. Nah jadi pengetahuan, nah kalau wis duwe pengetahuan wis jumowo akan kesulitan mendapatkan pemahaman. Kenapa? Karena wis penuh bergolak hatinya dengan kebanggaan pengetahuannya tersebut. Aku ngerti iki lho. Gitu lah. Padahal pengetahuan itu juga enggak, kalau wong bijaksana tidak semua pengetahuannya dikeluarkan. Dia pasti tahu hubungan, kapan bisa dikeluarkan, kapan enggak. Kalau dikeluarkan pun ukurannya seberapa. Enggak asal pengetahuannya paling dalam, enggak paling ampuh misalnya gitu. Misalnya ditanyain, kalau saya sering mencontohkan di Ma'iyah, kalau ditanyain jarak Jogja Malang berapa? Piro jarak Jogja Malang? Kira-kira 500? Aduh men, 40 kilo? 400 kilo? Dari Surabaya Malang ini bro? Aduh men, 400 kilo. Ya katakanlah 100 kilo, katakanlah gitu ya. 100 kilo, kalau iki wong sing pengetahuannya tinggi, rada trimo sok-sok dengan kalimat sederhana. Jarak dari Surabaya ke Malang berapa? Itu sekitar 4 juta mikrometer. Wah. Lameng dikaplok raimu. Mikrometer gundul murah butuh, iki mung butuh ngitung bensin itu kayak mikrometer. Nah, kebijaksanaan memahami faktor di luar pengetahuan tersebut. Jadi dia nggak hanya urusan pengetahuan, tapi juga urusan persambungan, urusan holistik, urusan yang lebih lebar. Jadi nek karo wong sing mateng itu hati-hati. Kadang-kadang kiai ampuh ki ngomongnya ora selalu ayat, selalu sing ndaki-ndaki. Justru yang sederhana-sederhana kadang-kadang. Kenapa? Karena dia menghitung betul. Dia berbicara dengan siapa, menghitung betul yang diajak bicara pertumbuhannya sampai mana, menghitung betul efek dari apa yang dia bicara, apa yang dia katakan kepada muridnya akan menghasilkan seperti apa. Nah jadi kebijaksanaan itu tidak hanya pengumpulan kepengetahuan, tapi kemampuan untuk menyambungkan. Jadi butuh rasa juga, jadi butuh keluasan hati, butuh empati, butuh kematangan rohani juga di situ. Karena salah satu jalan cepat mendapatkan rezeki pemahaman adalah keikhlasan hati untuk menerima apapun yang diberikan oleh Tuhan. Nah, di situ letak sepemahaman saya, lagi-lagi sepemahaman saya, di situ letak kutub antara pengetahuan dan kebijaksanaan. Setahu saya kalau di Quran sangat banyak al-alim selalu ditemani oleh al-hakim. Pengetahuan harus diimbangkan dengan kebijaksanaan. Bahkan kebaikan, cinta pun juga harus diseimbangkan dengan kebijaksanaan. Nek cinta tok dadine naif.
wis di apa jenenge pacaran, aku ngomong pacaran ki rada ragu kowe nggak punya pengalamannya di dunia itu. Jadi orang nyambung mesti. Utang, nek utang luwih familiar ya mesti ya, utang luwih familiar. Oke Kak. Karena kue cinta, ono wong utang karo kue cinta janji bayar bulan depan, ternyata sudah sampai waktunya nggak dibayar. Tuh cinta nggak apa-apa, kasihan dia. 2 bulan nggak dibayar, wah cinta, kasihan dia. Naif suwe-suwe dimanfaatkan, kan gitu. Kadang-kadang ada gini juga, dia nggak bayar tuh bukan karena tidak mampu bayar. Kadang-kadang karena medit ora gelem bayar. Eman-eman. Pada posisi kebijaksanaan di situ yang penting dilakukan bukanlah kasih sayang membiarkan dia tidak membayar, paksa dia bayar. Kenapa? Karena dia harus belajar tanggung jawab. Bukan urusan duitmu, tapi urusan tanggung jawab. Tapi kalau dia memang lagi nggak punya duit, kamu ngasih kasih sayang ya nggak masalah. Kan apa ngasih sayang ya ditunda sebulan nggak masalah. Tapi nek iki jarine ra duwe duit ning ngejaki pacare kok ya pacar meneh sorry. Iki kok sepatune luwih iki apik bangane sepatuku iki malah gue tuku sepatu. Ya, misalnya gitu paham maksud saya ya. Nah, jadi cinta pun harus ditemani, untuk lengkap dia harus ditemani kebijaksanaan. Setahu saya pertumbuhan nabi-nabi juga bukan pertumbuhan ya. Pelajaran-pelajaran yang diberikan oleh nabi-nabi juga merefleksikan itu. Setahu saya kalau diimpresi saya, Nabi Musa kuwi ngomong bener pokoknya. Bener salah. Ora bener bengoki. Salah kaploki, wis ngono wae sederhana. Dan Nabi Isa kasih sayang semuanya. Kalau saya menyebut Nabi Isa mercusuar cinta. Kasih sayang ngono kae, wah rupane tetesan banyune dan seterusnya lah. Itu apa namanya? Mercusuar, benar-benar mercusuar cinta. Bahkan ketika mau ditangkap dia membiarkan dirinya ditangkap. Wes rasa-rasa dilawan rapopo. Cekelen aku rapopo. Di saking cintanya. Enggak, Kanjeng Nabi Muhammad saya belajarnya adalah keseimbangan antara cinta dan kebijaksanaan. Ketika masih bisa dihadapi cinta, dihadapi dengan cinta. Ketika akan dijak perang, ora wedi perang. Ketika bisa memberikan kasih sayang. Tapi ketika kudu mangkat perang, angkat senjata, no problem, nggak masalah. Jadi perang itu juga ekspresi cinta yang dibungkus oleh kebijaksanaan yang tepat.